Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Ananda saya Soleha. How are you today? Bagaimana kabar antum pagi ini? Semoga kabarnya selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, berjumpa lagi dengan Ibu Rahma. Hari ini Ibu Rahma akan mengajak antum untuk belajar tematik. Masih tentang tema pertama, yaitu diriku. Nah, boleh Ananda Ibu Rahma, Ibu kasih kesempatan untuk mengambil bukunya ya, atau kitabunnya ya. Oke, Ibu Rahma hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, semoga Ananda Soleha sudah disiapkan ya buku dan alat tulisnya. Baik, seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dulu belajar kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu Rahma, hari ini kita mau belajar apa sih? Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu Rahma mau ajak antum bersenang-senang. Oke? Are you ready? Hup! Nah, Ibu Rahma sudah pemegang apa? Bola. Nah, jadi hari ini kita mau belajar berkonsentrasi sambil mengamati. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tepuk-tepuk sama nyanyian, hari ini Ibu Rahma mau ngajak antum tes konsentrasi. Instruksinya seperti ini. Kalau Ibu Rahma mengangkat bola 1 kali, artinya antum tepuk 1 kali. Akan tetapi kalau Ibu Rahma memantulkan bolanya, hop, antum tepuknya 2 kali. Are you ready? Oke. Wahid, Isnan, Salasa. Hop. Nah, apakah ada yang terkecoh? Kita ulang lagi ya. Nah, jadi seperti itu dulu ya nak ya. Bagaimana Ananda Soleha? Apakah semuanya sudah berkonsentrasi? Kalau sudah, kita lanjut ke pembelajaran tematik hari ini. Jadi, hari ini kita akan belajar subtema pertama pada pembelajaran ketiga halaman 20. Boleh Ananda sama-sama buka? Apakah sudah dibuka? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang anak soleh senang ke sekolah. Nah, Ibu Rahma menyampaikan kepada antum, tempat belajar itu ada di mana saja, di rumah, di masyarakat, dan di sini, di sekolah. Jadi tujuannya apa Bu Rahma kita harus belajar? Belajar itu membuat kita menjadi anak yang pintar. Belajar membuat kita menjadi anak yang benar. Belajar juga membuat kita menjadi anak yang sabar. Selain itu, dengan belajar kita bisa saling menghormati, kita bisa saling mengasihi, dan kita juga bisa saling menyayangi. Bagaimana Ananda saya Soleha? Sudah tahu bukan kenapa kita harus selalu belajar? Jadi jangan lupa untuk selalu belajar ya. Nah, karena Ananda Ibu Rahma dan yang Soleha ini adalah anak baru di kelas 1, mari kita sama-sama mendengarkan lagu Hari Pertama Sekolah yang ada di buku antum pada halaman pada halaman 23. Nah, ketika antum menyimak lagu ini, Ibu Rahma juga akan memutarkan lagunya seperti apa. Jadi, mari kita dengarkan lagu Hari Pertama Masuk Sekolah. Hari ini hari pertamaku, hari pertama ke sekolah. Senangnya hatiku diantar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru tentulah ramah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Nah, bagaimana Ananda Soleha? Sudah dengar bukan lagu Hari Pertama Masuk Sekolah? Nah, semoga kita berharap pandemi corona ini segera berlalu agar Ananda Soleha bisa kembali belajar di sekolah. Amin ya robbal alamin. Kalau kita di sekolah, biasakan kita 3S. Senyum, sapa, dan salam. Nah, sebagaimana dalam hadis riwayat, senyum di hadapan saudaramu sesama muslim adalah sedekah. Nah, ada juga tepukannya kan? Ada yang masih ingat? Tepuk senyum, sedekah, paling mudah adalah senyum. Ting.
Nah, setelah ini Ibu Rahma akan mengajak antum belajar di faslun atau di kelas. Yuk, ikut Ibu Rahma. Nah, mari Ibu Rahma ajak antum untuk belajar ke kelas 1C. Apakah are you ready? Apakah sudah siap? Oke. Nah, hari ini kita belajar di kelas 1C. Sekarang kita sudah berada di kelas. Saatnya kita belajar ya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang adab ketika bertemu guru maupun bertemu siapapun ketika di sekolah, yakni jangan lupa memberi sapa, salam, dan senyum. Hari ini Bu Rahma mengajak antum untuk mengenal lambang bilangan. Nah, di dalam Islam juga banyak kita kenal lambang bilangan. Salah satunya adalah ketika kita melaksanakan sholat. Sebelum lebih lanjut, Ibu Rahma mau tanya kepada antum, kira-kira dalam satu hari sholat kita ada berapa kali sholat fardunya? Ada yang bisa jawab? Nah, Ananda Soleh Soleha, Ibu Rahma, sholat fardu dalam satu hari ada? Benar, ada 5. Kemudian kalau ketika kita pagi-pagi sebelum matahari terbit, namanya sholat apa? Sholat subuh, benar sekali. Nah, Ananda Soleh Soleha, sholat subuh kira-kira ada berapa rakaat? Benar, ada 2 rakaat. Dan ingat, sholat sunnah sebelum subuh hadiahnya atau pahalanya itu sama seperti bumi dan seisinya. Jadi jangan lupa untuk sholat subuh dan sholat sunnah sebelum subuh ya. Kemudian ketika matahari sudah beranjak naik, kira-kira namanya sholat apa? Benar, anak soleh dan soleha melaksanakan sholat zuhur. Ada berapa jumlah rakaat sholatnya? Tada, betul sekali, ada 4. Selanjutnya kalau sudah menjelang sore, Ananda Soleh Soleha, sholat apa ya? Sholat asar. Ada berapa jumlah rakaatnya? Sama seperti sholat zuhur, yaitu 4. Nah, ketika menjelang malam atau matahari mulai tenggelam, biasanya kita sholat apa? Ananda Soleh Soleha, sholat maghrib. Ada berapa jumlah rakaatnya? Ada 3, benar, 100 bagi yang menjawab 3. Nah, ini adalah setelah sholat maghrib, jedanya tidak jauh. Apa ya nama sholat fardunya? Ananda Soleh Soleha, ada yang tahu? Ya, tepat sekali, sholat isya. Ada berapa jumlah rakaatnya? Benar, ada 4. Nah, karena kita sudah mengenal lambang bilangan melalui sholat-sholat fardu yang kita lakukan selama 1 hari, sekarang apa tugas Ananda Ibu Rahma? Tugasnya adalah menyebutkan lambang bilangan yang sudah kita sama-sama jawab. Nah, silakan Ananda tulis di halaman 27 buku tematik antum dan tulis kira-kira di dalam tabel ini lambang bilangannya apa ya? Ada berapa soal Ibu Rahma? Ada 6. Silakan antum tulis lambang bilangan pada kalimat di sebelahnya. Fahim tuh? Semoga fahimna ya. Kalau belum fahimna, boleh videonya antum ulang kembali, kemudian disimak baik-baik kembali. Kalau sudah selesai, boleh kirim kemudian foto ke Ibu Rahma biar Ibu Rahma kasih nilainya. Nah, kalau sudah, marilah kita tutup belajar kita dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga belajar hari ini antum bisa mengenal lambang bilangan dan juga bisa mempraktekkan adab-adab ketika berada di sekolah maupun dimanapun antum berada. Sekian dulu dari Ibu Rahma ya nak ya. Tetap semangat beribadah dan belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.